Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah anak-anak ustazah, gimana kabarnya untuk hari ini? Masih tetap semangat dalam melakukan proses kegiatan belajar? Mas-masan ustazah. Insyaallah hari ini kita masuk mata pelajaran hadis seperti biasa. Nah, setelah gimana? Setelah melihat hasil belajarnya selama PTS, nah, Masya Allah, semoga dengan hasil yang kalian dapatkan saat ini merupakan hasil yang tidak buat kalian jadi puas dan membuat kalian terus oh segini nilainya, baiklah maka besok saya akan segitu lagi. Nah, tapi kita harus tetap berusaha menjadi yang lebih baik dan tetap rendah hati ya. Dan bagi yang nilainya masih nuktoh, nah itu harus coba berpikir kenapa bisa segitu. Itu karena kalian sendiri yang buat seperti itu. Kalau kalian ada usaha untuk nilainya untuk mengirimkan sesuatu kepada kami, insya Allah kami akan juga menerima hasil yang kalian berikan, itu akan kami jadikan lebih baik seperti itu. Jadi sama-sama ada usaha, kalian ada usaha, kami juga akan memberi seperti itu ya. Nah, jadi semoga untuk kalian setelah PTS ini bisa menjadi lebih semangat lagi dan jangan pernah bosan, karena apapun yang terjadi inilah sudah qadarullah wa ma syafa'al. Nah, jadi kita harus tetap menjalankan apa yang terjadi saat ini. Jadi entah kapan lah kita bisa berjumpa, namun harus tetap berpikir bahwasanya kami itu ada di depan kalian ketika belajar seperti itu ya. Nah, kemarin kita sudah masuk hadis keberapa semalam kita ya? 10 ya. Sekarang kita masuk hadis ke-11. Nah, masuk hadis ke-11. Ini juga sudah pernah dihafalkan di kelas 7. Jadi tinggal murojaah aja. Nah, jadi hari ini kita masuk ke hadis ke-11, 12 dan 13 ya. Nah, bismillah. Apa judulnya hadis ke-11? Tinggalkanlah apa yang meragukan. Mungkin sudah ada yang hafal. Kalau sudah ada yang hafal boleh langsung disetor ya. Nah, bismillah. An Abi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Talibin sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Nah, jadi di hadis ke-11 ini kalian sudah Masya Allah lah ya kan, dan hadisnya juga masyhur. Tentang apa? Tentang meninggalkan apa yang kita ragukan. Nah, dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti, cucu Rasulullah, cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Bahwasanya dia telah hafal hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, kata Rasulullah. Apa?
Kata Rasulullah, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Nah, kata Rasulullah, wahai anak Adam, wahai hamba-hamba Allah, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak meragukanmu. Contoh, misalnya ketika kita melakukan sesuatu, kita ragu, maka lebih baik kita tinggalkan daripada kita kerjakan. Apa contohnya? Misalnya ketika kalian berada di suatu negara yang notabene-nya itu minoritas orang muslim. Nah, susah kan mencari makanan yang halal. Nah, ketika kalian menemukan restoran yang dia itu mungkin makanan junk food gitu, terus kan biasa kan mungkin ini halal kayak gitu, terus nggak ada tulisan halalnya, cuman di situ mungkin banyak orang Islam yang makan di situ. Nah, ketika kalian ragu karena nggak ada tulisan halalnya di situ, walaupun yang dijual misalnya makanan-makanan yang kayak misalnya apa tuh, kayak vegetarian burger misalnya, atau makanan-makanan veggie kayak gitu kan, tapi kalian ragu untuk makan di situ. Nah, lebih baik tidak usah makan di situ daripada makan di situ. Bisa aja makanan yang lain itu terbuat dari makanan yang haram kayak gitu, terus piring yang kalian gunakan itu bekas piring yang haram tapi nggak disamak sama mereka. Nah, itu masih bersisa kan najisnya di situ. Nah, jadi ketika kita ragu untuk melakukan hal itu, maka lebih baik kita tinggalkan daripada kita kerjakan. Nah, sama seperti misalnya kalian misalnya apa ya, pokoknya nggak usah lah kayak misalnya kita ke luar negeri, di Indonesia aja misalnya lagi hits kayak gitu kan, makanan-makanan yang tren kayak gitu, habis itu kita nggak tahu dia tuh halal apa enggaknya, terus kalian ragu. Nah, ketika kalian ragu, lebih baik kalian tinggalkan daripada kalian kerjakan. Seperti itulah kira-kira hadis ke-11 ini. Sudah paham lah ya, insya Allah. Hadisnya juga ini tinggal murojaah aja, jadi insya Allah gampang kalian untuk menghafalnya. Nah, kita masuk hadis ke-12. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalian kelas 8 orang Islam dari lahir ustazah. Nah, terus kira-kira masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat? Masih ustazah. Nah, kalau misalnya kalian merupakan seorang Islam yang baik akhlaknya, yang baik imannya, maka lebih baik meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat daripada mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa contohnya? Banyak sekali, termasuklah kalian yang saat ini di kelas 8 yang sekarang kita melakukan proses kegiatan pembelajaran daring. Kita harus percaya bahwasanya ketika kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, percayalah itu pasti ada kelebihan yang kalian dapatkan ketika itu. Contoh misalnya ketika kalian tidur tepat waktu, percaya enggak, ketika kita tidur lama, misalnya begadang sampai jam 12, sampai jam 2, itu bisa buat gendut loh. Percaya? Nah, harus percaya. Kenapa? Karena tubuh kita ini
tubuh kita ini perlu istirahat. Walaupun kalian cuma main HP, tapi radiasi yang kalian keluarkan dari radiasi yang dikeluarkan oleh HP dan kalian terpancar oleh diri kalian, itu bisa buat badan kalian jadi metabolismenya turun, sehingga apa? Kalian jadi kelaparan gitu kan. Nah, terus maunya makan terus tuh. Tapi kalau kalian tidurnya tepat waktu, jam 9 atau jam 10 sudah tidur, badan enak, muka cerah ya kan. Tuh. Jadi cobalah, apalagi kalian masih muda, jangan pula masih muda-muda udah kelihatan lelah, letih, lunglai segala macam tuh LLL ya kan. Nah, jadi harus berusaha untuk menjaga diri kalian, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun kalian dibebaskan main HP sama orang tua kalian, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Siapa yang memanage waktu kalian? Orang tua kalian, adik kalian, abang kalian? Enggak akan mungkin. Itu pasti yang bisa memanage waktu kalian itu adalah diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian dikasih HP, nih kata orang tua, ini HP untuk belajar, dimanfaatkan untuk belajar dari pagi sampai kalian siang kan, cuma sampai jam 12. Nah, udah dari pagi sampai jam 12 itu ketika selesai mendengarkan audio atau mendengarkan YouTube yang hari ini mata pelajarannya, apa yang disuruh kerjakan dicatat di buku, kemudian baru di bukunya yang dibaca, simpan HP-nya sampai besok, kecuali ketika ingin mengirimkan tugas sama ustadzah-ustadzahnya, seperti itu. Jadi istirahat, tidur siang, setelah tidur siang kemudian belajar lagi sampai malam, kemudian sore belajar lagi, siang tidur, sore belajar, malam juga. Nah, kemudian baru dikirim tugasnya, atau boleh siang di tugasnya dikirim langsung, silahkan. Jadi harus bisa membagi waktunya sebaik mungkin agar tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti itu ya. Jadi apalagi yang kemarin yang katanya itu dia mau berubah, ya kan? Yang kemarin begadang nggak ngerjain tugas, masya Allah dia udah berubah, dia udah mengirim tugas kelas 8. Ustazah nggak usah sebut lah, masya Allah lah pokoknya, barakallahu fiik untuk anti. Tapi ada orang yang masih melakukan seperti itu di kelas. Waktu sebelum PTS dia males-malesan, sekarang juga dia masih males-malesan. Semoga Allah bukakan pintu hatinya biar dia rajin untuk mengerjakan kewajibannya sebagai seorang pelajar ya. Baiklah akhwat, kita masuk ke hadis ke-13. Nah, hadis ke-13 juga sudah di kelas 7 ya kan. Masya Allah nih, kelas 8 ini tinggal murojaah aja lah kalian ini ya kan. Semoga kalian langsung menyetorkannya ke ustazah. Kelas 7 kan kalian masya Allah rajin-rajin, langsung baris di depan ustazah ya kan, untuk setoran. Karena kalau nggak setoran nanti disuruh dihukum ya kan. Nah ini karena nggak ada dihukum jadi aduh loyo dia. Hadis ke-13 di antara bentuk kesempurnaan iman. Bismillah. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, pendek terus sudah pernah dihafal, jadi gampang lah ya kan insyaallah. Dari Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi,
sampai dia mencintai saudaranya mayuhibbu li nafsih, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, pahamlah hadis ini tuh masyhur. Kalian sudah Masya Allah lah sudah hafal atau mungkin sudah sering kalian dengar ini hadis, ya kan? Jadi Masya Allah, mungkin kalian kalau disuruh buat contoh sudah bisa sendiri kan. Nah, jadi maksud hadis ini adalah ketika kalian punya iman, terus kalian itu gimana sih sayang kita sama diri kita sendiri? Mau nggak kita nyujuk diri kita sendiri? Mau nggak kita cubit diri kita sendiri? Mau nggak kita pukul diri kita sendiri? Enggak kan? Nah, ketika kalian mempunyai seorang teman, seorang muslim, kita harus seperti itu juga sama mereka. Kita nggak boleh ngebully mereka, nggak boleh menyakitinya, mengejeknya, apalagi sampai menzoliminya dengan perlakuan fisik seperti memukulnya, seperti itu. Tidak boleh ketika kita merupakan orang yang memiliki iman. Tapi anak-anak ustazah kelas 8 semuanya punya iman? Insya Allah semuanya harus punya iman, ya kan? Jadi coba berusaha untuk menjadi muslimah yang baik dengan tidak melakukan kejahatan yang batin maupun yang lahir, seperti itu. Jadi apalagi ketika kita sesama perempuan, biasanya kelakuan kata-kata atau lisan itu lebih sakit daripada fisik gitu kan kita bilangnya. Nah, karena kan perempuan ini kan memang terkenal dengan lisannya yang mungkin sering ngejek atau gibah atau ngebully kayak gitu, ya kan? Jadi cobalah, apalagi kita itu kan notabene-nya itu sekolah di sekolah Islam, kemudian berpakaian syar'i, kemudian belajar ilmu agama. Coba kita harus punya perbedaan antara anak-anak yang sekolah di sekolah umum. Mereka itu belajar agama hanya 2 les dalam 1 minggu, sementara kita hanya 2 les pelajaran umum. Kebalikan dari mereka. Jadi itu kita sudah didoktrin pelajaran agama, harusnya kita itu lebih baik daripada mereka yang ada di luar sana. Bukan pula malah kita yang seperti ini, cover kita aja udah seperti ini, tapi malah kita yang lebih parah daripada mereka-mereka yang di luar sana. Waliyadu billah. Cobalah tunjukkan, walaupun kita tidak istilahnya berprestasi dalam dunia akademik, berusaha menjadi akhlak yang baik, itu bakalan dipandang orang lebih baik. Oke lah, misalnya nilai anti itu kan cuman berapa, di bawah rata-rata, IQ anti itu kan di bawah rata-rata, kayak gitu misalnya. Tapi tunjukkan kalau kita itu punya akhlak yang baik, sopan santun, selalu mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan, terus tidak melawan sama orang tua. Insya Allah itu lebih dipandang daripada kita punya akademik yang tinggi tapi akhlak kita tidak baik, seperti itu. Dan kita juga sekolah kita merupakan pemilih orang-orang yang akhlaknya lebih baik daripada akademik baik tapi akhlaknya tidak baik, seperti itu. Tapi berusahalah untuk menjadi anak yang berakhlak mulia serta memiliki akademik yang baik, seperti itu. Itu merupakan nilai plus untuk kami dan orang tua kalian. Jadi coba berusaha menjadi orang yang lebih baik. Terus ketika kita sayang sama diri kita sendiri, coba ketika kita punya sahabat, ketika kita punya teman yang mungkin dia itu kurang perhatian dari orang tuanya, atau ada yang tidak memiliki orang tua lagi, coba kita perhatikan dia. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, terus kita perhatikan, fulana, anti sudah selesai tugasnya? Belum, katanya misalnya.
Oh, kerjakan ya kerjakan ya setoran untuk halaman ini, hadis yang ke ini supaya nilai nanti ada kayak gitu. Itu merupakan perbuatan yang sangat mulia ketika kita melakukan hal itu kepada teman kita gitu. Jadi berusahalah untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu salah satu cinta kita kepada teman kita yang selalu menasihati dia untuk selalu berbuat baik. Fulanah kerjakan tugasnya, nanti kalau misalnya nanti gak kerjakan tugas nanti kena marah sama ustazah. Coba nanti kerjakan tugasnya, untuk sekarang ini mulai memanfaatkan waktu dengan baik, seperti itu. Nah, ketika kalian melakukan hal itu kepada satu orang, terus dia mengikuti apa yang kalian bilang, Masya Allah, itu pahalanya bakalan terus mengalir. Ketika dia melakukan kebaikan itu, untuk dia dapat pahala, kemudian kalian yang telah menasihati dia terus mengalir pahalanya sampai dia mungkin meninggal ketika dia berhasil dan selalu mengerjakan amalan baik. Seperti itu. Sebenarnya enak kan kalau kita melakukan hal baik itu, sangat-sangat mudah sebenarnya, dan sangat-sangat enak, kita akan mendapatkan pahala terus menerus. Tuh misalnya, wah ternyata si fulana itu sekarang sudah rajin setoran loh, Masya Allah kayak gitu. Kenapa dia sekarang rajin setoran? Iya ustazah, karena anak ada yang ingatkan ustazah, si fulanah B itu selalu aja ustazah mengingatkan anak, fulanah A silahkan setoran supaya nanti anti dapat nilai, terus anti juga gak kena marah sama ustazah kayak gitu. Terus anak langsung setoran lah ustazah karena dia sayang sama anak, ustazah selalu ingatkan anak. Nah coba bayangkan, orang berbuat baik kita senang, terus kita juga dapat pahala, Masya Allah kan. Itulah gunanya kita punya sahabat ataupun teman sesama muslim. Kita disuruh ketika kita beriman, ayo cintai sahabat kita, cintai orang yang kita kenal, agar dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Jadi coba kalian sudah memiliki ilmunya, sudah tahu hadisnya, ya kan? Jadi tinggal apanya? Tinggal prakteknya, ya kan? Jadi kita belajar hadis, belajar Al-Quran, akhlak, fikih, semua pelajaran agama yang ada di sekolah kita ini bukan hanya sekedar teori, kemudian ustazah menyampaikan, kalian mengerjakan, setoran nilai, udah selesai. Enggak, kami enggak mau seperti itu. Walau misalnya kita menghafal satu hadis, matan hadis arba'in ini sebanyak misalnya 42 hadis, ya kan? Nah, terus nggak ada satu hadis pun yang kalian praktekkan, tapi nilai kalian memang bagus di rapor. Itu tidak ada gunanya bagi kami. Tapi ketika kalian hafal hadis ke 42 hadis ini, terus walaupun cuma 3 hadis yang kalian praktekkan di kehidupan kalian, dan nilai kalian itu biasa-biasa aja di rapot, itu lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah dan di hadapan kami daripada kalian yang rajin menghafal tapi tidak ada yang kalian praktekkan. Tapi akhwat, ustazah ngomong seperti itu bukan berarti kalian tidak usah setoran, enggak. Jadi ustazah ngomong seperti itu agar apa yang kalian hafal, apa yang kalian pelajari di sekolah ini itu masuk ke dalam hati kalian, kemudian kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, bukan untuk sekedar nilai yang kalian dapatkan. Itu akan sia-sia. 3 tahun atau 6 tahun kalian belajar di sini, tapi cuma untuk mengejar nilai, itu bakalan rugi, akhwat, rugi. Kalian dari pagi sampai sore di sini, kemudian uang sekolah kalian mahal, tapi tidak ada yang kalian praktekkan. Wow, sayang. Ilmu kalian, waktu kalian terbuang sia-sia. Orang di luar sana banyak yang mau sekolah di sini. Tahu kalian,
Banyak sekarang kan orang-orang tua yang sekarang belajar bahasa Arab, belajar agama. Karena apa? Ketika mereka muda, mereka tidak dapat kesempatan dan hatinya belum terbuka untuk melakukan pelajaran seperti ini. Tapi sekarang kalian tengok, Masya Allah, masih muda sudah banyak pelajaran yang kalian dapatkan, ilmu agama yang kalian dapatkan. Jadi orang tua kalian menyekolahkan kalian ke sini itu tujuannya apa? Agar kalian mendapat ilmu yang agama yang baik sehingga bisa menjadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Tuh jadi ceramah Ustazah kan? Jadi mungkin semoga kalian paham apa yang Ustazah sampaikan. Intinya itu adalah kalian innamal a'malu binniyat. Tuh, coba niatnya itu diperbaiki. Ketika kalian sudah mulai malas, coba diperbaiki niatnya. Agar semua ini untuk siapa? Untuk orang tua kalian. Tuh, supaya kalian bisa mendoakan orang tua kalian. Tuh. Ilmu dunia itu sebentar, akhwat, tapi kalau ilmu akhirat, Masya Allah. Jadi cobalah kalian berpikir untuk memperbaiki niat kalian yang sebelumnya masih biasa-biasa aja, coba mulai meluar biasakan. Oke, paham? Paham ya? Nah, mungkin ini aja untuk materi hari ini. Terus tugasnya adalah seperti biasa kalian hafal dari 11, 12, dan 13 untuk hari ini dan dikirim ke link yang biasa Ustazah kasih. Kalau linknya habis, kalau linknya terhapus, minta sama kawannya Nabila atau siapa? Khalisa atau Akila, Siagian, kayak gitu. Suka hatilah sama siapa aja. Mereka yang sering itu kan. Jadi terus waktunya sampai hari Kamis ya. Kamis malam jam 10 pas. Lewat dari situ Ustazah hitung dia tidak melakukan setoran. Oke, paham? Kira-kira karena apa? Ini sudah murojaah, jadi gampang. Kecuali yang baru, jadi baru Ustazah kasih waktu yang lama. Dan yang belum setoran hadis ke-10, silahkan disetor hadis ke-10 ya, tidak batalkan hadis ke-10 walaupun kita sudah masuk hadis ke-11, harus tetap disetor ya. Nah, bagi yang sudah mengirimkan linknya, seperti biasa japri Ustazah, Ana, misalnya Dwi Aulia Aminarti ya, itu kelas 8 telah mengirimkan telah mengirimkan setoran 11, 12, 13 ke link jam segini. Paham ya? Jangan kirim audionya ke HP Ustazah. Enggak cukup memori kalian terlalu banyak 789. Jadi HP-nya enggak muat, makanya Ustazah suruh kirim ke link. Paham? Tapi kalian tetap japri supaya bisa Ustazah cek. Oke, paham ya? Semoga Allah mudahkan kalian dalam menghafal. Kalian terus tetap semangat dan selalu berusaha. Semoga Allah memudahkan urusan kalian. Mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa disetor ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.